Saya akui kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi diriku tidak takut sedikit pun dengan seranganmu. Akbar. Sudah, apakah itu saja kekuatanmu, wahai makhluk? Apa diri? Kau sangat kecewa karena pekerjaanmu tidak sesuai harapan, hah? Apa seranganku tidak mempan terhadap? Ya, saya tidak tahu. Siapa sebenarnya dirimu? Diriku hanyalah manusia biasa. Apa? Mau menyerang lagi? Silahkan. Keluarkan. Sudah. Sekarang giliran saya. Kalau saya tidak mau berlama-lama denganmu, saya akan langsung mengeluarkanmu dari raga teman saya. Dan kau akan terpenjara di tempat ini. Silakan saja. Kau bisa. Nahrul Hayat. Kafaya Ainsut. Jajal. Ternyata itu. Gimana ini, Mas? Dia itu makhluk suruhan yang telah mencelakaimu, Jal. Astagfirullah. Dan tadi dia sempat mengancam bahwasanya nanti akan datang ke sini katanya. Kita tunggu saja sampai dia datang. Kita lihat apa yang akan dia lakukan terhadap kita. Yang terpenting kita tidak usah takut, Jal. Siapa? Selagi apa yang kita lakukan ini baik, ya kan? Assalamualaikum. Keluarlah kau yang katanya makhluk kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahrul Hayat, berikanlah saya pengetahuan lebih mengenai tempat ini, dan berikanlah saya tenaga untuk bisa menghadapi semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tasik, duduk center. Kita tunggu saja, Jal. Saya yakin pasti dia akan keluar. Ayo. Hati-hati, Jal. Kita harus tetap pelan-pelan, Jal. Jangan terlalu maju, Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Terbukalah. Terbukalah wahai sihir Kafaya Ainsut. Hati-hati, Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Luar. Keluarlah kau. Saya tahu kau bersembunyi. Keluarlah. Nahrul Hayat. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Saya sudah mengetahui wujudmu sebenarnya. Kau tidak mau memadatkan dirimu, wahai. Akhirnya kau padat. Assalamualaikum. Hanya dirimu yang sudah menolong anak ini. Tentu saja, kita sesama makhluk ciptaan harus saling tolong-menolong. Memangnya apa tujuan? Tujuanku memberantas makhluk-makhluk sepertimu. Apa, kau menyerangku? Silakan. Oh, upar. Setelah apa yang kau lakukan terhadap teman saya tidak akan tinggal diam. Kau sudah mencelakai semuanya. Untuk Bunuh, silahkan bunuh saya jika kau bisa. Hidup mati bukan di tanganmu, wahai makhluk jahanam. Seranganmu hanya membuat diriku. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama dengan dirimu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahrul Hayat. Kaf ha ya ain sod. Ngapa? siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak usah bertanya siapa diriku. Ya. Karena ulah dari dirimu, anak ini tidak mati. Kau yang sudah menggagalkan rencanaku. Menggagalkan rencanamu, rencana apa? Hah? Tentu saja membunuh. Apa jangan-jangan kau salah satu makhluk yang membawa sahabat kami? Tentu saja dia sudah mati. Ingat, wahai makhluk, saya datang bukan untuk mencari musuh. Saya hanya mencari teman saya yang hilang. Kau tahu? Dia ada manusia yang diizinkan melangkah lebih jauh. Gunung ini kini milik kami. Setelah raja kami, iblis hitam, ditewaskan oleh manusia. Durjana bernama Satria. Kami penjaga dari 4 penjuru bangkit untuk menuntut balas dendam. Kalau memang dia berbuat demi menyelamatkan Ratna, siapa itu Dewi Lingga, sang penjaga suci? Bukankah itu tanda bahwa kebaikan masih bersemayam di tempat ini? Mengapa? Mengapa membalas kebaikan dengan kebencian? Kau manusia memang pandai berselindung di balik niat baik. Tapi kekuatan tidak datang dari belas kasihan. Raja kami mau memerintah dunia manusia, menjadikan mereka hamba kekuatan putri itu. Dia hanyalah alat. Putri Ratna Dewi Lingga adalah penjaga Gunung Ledang, bukan? Saya mengetahui akan hal itu. Pelindung keseimbangan antara dua alam. Menjadikannya tumbal adalah pengkhianatan terhadap alam sendiri. Pilih sekarang, manusia, berundur atau binasa seperti temanmu.
Aku tidak datang untuk mati, wahai makhluk. Tapi kalau harus kuhadapi kegelapan demi menyelamatkan yang hilang, maka biarlah cahaya di hatiku menjadi senjata. Apa? Itu senjata dari darah suci, warisan Ratna Dewi. Kau mengetahuinya? Memang benar. Dan aku tidak sendiri. Gunung ini tahu siapa yang datang dengan niat yang lurus. Ingat, makhluk. Engkau pikir hanya karena membawa benda suci, engkau berhak masuk ke tanah ini. Kau silap, manusia. Ledang bukan lagi milik penjaga cahaya. Ini adalah tanah warisan, darah dan dendam. Dendam siapa yang kau bela? Tuanya telah hancur oleh kekuatan kebenaran. Apa kau akan terus hidup hanya untuk menjadi bayang dari kebusukan masa lalu? Jangan sebut tentang kebenaran di hadapanku. Kebenaran apabila saudara-saudaraku dibakar oleh api suci. Ratna Dewi, kau tak tahu penderitaan kami. Kami bukan hanya pengikut. Kami dilahirkan untuk menjaga keseimbangan dari sisi yang manusia tak pernah ingin terima. Sisi gelap. Allahu Akbar. Keseimbangan tidak datang dari penindasan. Kau sebut sisi gelap sebagai pelindung. Tapi semua yang kalian lakukan hanya perbudakan dan tumbal. Itu bukan penjagaan, akan tetapi itu adalah kezaliman. Kau terlalu mudah untuk memahami. Pernahkah kau tanya pada dirimu, mengapa iblis itu muncul? Mengapa kekuatan kegelapan tumbuh di tempat seperti ini? Karena manusia yang pertama mengkhianati perjanjian suci. Leluhur kalian yang tamak, yang membongkar makam para leluhur penjaga. Kami hanya bangkit untuk mengambil kembali hak kami. Kalau benar begitu, mengapa tak selesaikan di masa lalu? Kenapa sekarang kau harus menghukum jiwa-jiwa yang tak bersalah? Kenapa teman-temanku jadi korban, termasuk temanku ini, yang bahkan datang bukan untuk menyerang, tapi mencari? Kau manusia memang pandai bersilat lidah. Tapi kau lupa satu perkara penting. Kami tidak terikat pada logikamu. Kau sebut pengorbanan kami, sebut penebusan, kau sebut kutukan kami, sebut warisan. Dan kau tak takut pada hari itu akan hancur kalau kau terus hidup dalam kebencian. Kalau tanah ini akhirnya ditelan gelap total, bukankah semua makhluk, bahkan bayangan seperti kau, perlu seimbang antara terang dan gelap? Kau ingin bicara tentang seimbang? Maka buktikan di ujian penjuru ini. Jika engkau benar pewaris cahaya, hadapi kami satu persatu. Kalau kau gagal, jiwamu akan kami sematkan di Gunung Ledang, menjadi lilin yang menyala abadi untuk peringatan manusia lain agar tidak mencampuri urusan kami.
Kalau itu yang harus kujalani, maka aku terima. Karena aku lebih takut pada kehilangan harapan daripada mati melawan kegelapan. Kau tahu? Benarnya kau ini siapa? Kau bertanya lagi siapa diriku. Sudah saya katakan. Saya itu bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang menolak membiarkan teman kami hilang begitu saja. Lalu kenapa kau terus berdiri? Mengapa tidak pulang saja? Apa yang kau kejar di tempat yang bahkan cahaya pun takut memijak? Karena tempat ini seperti kau pernah terang sebelum dijatuhi bayang-bayang. Dan karena ada yang percaya padaku, bahkan tanah ini menunggu seseorang mengembalikan keseimbangannya. Keseimbangan. Laki-laki kata itu. Keseimbangan macam apa yang membenarkan pembunuhan Tuhan kami yang membakar menara hitam penjuru utara, yang membuat pengikut kami hidup sebagai buruan? Kau manusia selalu ingin disebut pahlawan, padahal kalian pemicu awal kehancuran. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang mulai duluan? Bukankah iblismu menculik Ratna Dewi hanya untuk dijadikan tumbal penguat kekuasaan? Siapa yang membakar hutan suci, membangun altar dari tengkorak manusia? Itu bukan keseimbangan, itu kerakusan yang menyamar jadi kekuasaan. Dia bukan iblis, dia raja. Dia penjaga kegelapan yang kalian aniaya. Dan Ratna Dewi, dia mengkhianati kami. Dia memilih menyatu dengan cahaya dan meninggalkan sisi kelam yang dulu pernah menjadi bagian dirinya. Bagian dirinya? Maksudmu Ratna Dewi pernah berpihak padamu? Bukan hanya berpihak, dia diciptakan dari seimbangnya dua unsur, terang dan kelam. Tapi ketika ia memilih jalan cahaya, sisi gelapnya tak lenyap. Ia melahirkan kehancuran karena menolak setengah dirinya. Tidak, kau salah. Ratna Dewi tidak menyangkal sisi gelapnya. Dia memilih mengendalikannya, dan itu membuatnya lebih kuat dari siapapun. Tidak ada makhluk yang bisa kendalikan kegelapan tanpa mengorbankan jiwanya. Maka lihatlah diriku. Aku membawa lukaku, ketakutanku, kemarahanku, tapi aku tidak menjadikannya senjata untuk membunuh. Aku menggunakannya untuk melindungi. Itulah kekuatan yang tak kalian pahami. Bukan cahaya, bukan kegelapan, tapi kesadaran bahwa keduanya harus dijaga, bukan diperbudak. Engkau bukan manusia biasa. Siapa kau sebenarnya? Ya, aku adalah gema dari langkah yang kalian injak. Aku bukan penyelamat, wahai makhluk. Tapi aku juga bukan penakut. Aku adalah keseimbangan yang kembali untuk memulihkan tanah ini. Kau pikir hanya karena bisa bicara bijak, aku akan tunduk?
Jangan sombong manusia. Kalau kau benar pewaris saya, buktikan bukan hanya lewat kata, tapi darahmu. Ingat, wahai makhluk, kalau itu niatmu, kalau itu keinginanmu, silakan. Tapi kau akan merasakan kekuatannya lebih tua dari iblismu sendiri. Kekuatan yang berasal dari sumber kehidupan awal dunia. Kau tahu itu? Ya, Nahrul Hayat. Aman. Alhamdulillah. Siapa tadi itu, Mas? Itu adalah sosok yang sudah membuat kamu celaka, Jal. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana itu dia, Mas? Mungkin saya sedikit melemahkan dan saya sedikit beri tanda menggunakan air Nahrul Hayat, karena makhluk itu menurut saya sangat membahayakan. Jika dibiarkan, nanti dia akan mencari manusia-manusia lain. Allah Akbar. Oke, salah satu iblis terkuat mungkin sudah kami bisa lumpuhkan, Lur. Kita akan istirahat terlebih dahulu. Takutnya ini Ijal masih dalam kondisi kurang fit, Lur. Nanti kalau misalkan ada pergerakan, kita sambung lagi, Ijal. Oke, Bang. Oke, Jal. Saya merasakan ada energi yang datang, Jal. Tapi ini energinya sedikit berbeda, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Mohon maaf jika kedatanganku membuat kalian sedikit terkejut. Siapa kau? Jangan dekati aku jika kau berniat jahat. Diriku, tenanglah. Diriku adalah salah satu jin korin. Wahai pencari cahaya, diriku bukan utusan kegelapan. Korin, penjaga sisi batin manusia. Kenapa kau muncul di sini? Dahulu diriku adalah jin korin dari salah satu wali Gunung Ledang. Lalu kenapa kau menemuiku sekarang? Karena diriku merasa sesuatu darimu. Kau membawa jejak Ratna Dewi dan kekuatan air Nahrul Hayat, cahaya yang bahkan kami yang terkurung bisa rasakan jauh di dasar Gunung Ledang. Diriku memohon kepadamu manusia, tolong bebaskan kami. Bebaskan gunung ini dari kekuasaan iblis hitam.
Di dalam perut gunung ini tersegel mata air cahaya Laswardi, pusat kekuatan suci Gunung Ledang yang dulu memberi perlindungan pada para penjaga. Tapi segel itu kini dikuasai oleh penjuru timur, pengikut iblis yang paling licik. Kenapa aku harus percaya padamu? Kau bagian dari jin, kaum yang sering menggoda manusia. Ini adalah ikatan asli antara jin korin dan manusia. Diriku tidak lagi terikat pada satu jiwa. Diriku kini terombang-ambing tanpa tujuan. Tapi jika kau mau, diriku bersumpah menjadi pendampingmu. Diriku bersumpah menjadi pendampingmu, bukan untuk mengatur jalanmu, tapi menjaga batinmu dari racun yang akan ditebarkan penjuru timur. Kalau begitu, bimbing aku menuju segel cahaya Laswardi. Kita akan kembalikan Gunung Ledang ke asalnya, tanah para penjaga cahaya. Demi Gunung Ledang, demi Ratna Dewi, dan demi semua ruh yang terpenjara, diriku bersumpah setia kepadamu, Sang Penjaga Cahaya. Ketik. Sejak kapan kau diperbudak iblis hitam? Sejak ribuan tahun lalu, saat perang besar terjadi di langit Gunung Ledang. Saat itu, Sang Putri Ratna Dewi masih dalam puncak kekuatannya, menjaga sumber cahaya dari dalam gua cahaya Laswardi. Tapi salah satu penjaga, murid kesayangan Sang Putri, berkhianat. Berkhianat? Benar, namanya Maskaru. Dia iri karena Ratna Dewi tidak pernah mengajarkan ilmu tertinggi padanya. Dia membuka gerbang penjuru neraka dan mengundang iblis hitam untuk masuk ke dalam ruang suci. Perang pecah. Banyak jiwa penjaga gugur, dan diriku yang saat itu terikat pada penjaga Gunung Ledang, terjerat dalam sumpah Maskaru. Oh, jadi semua ini bermula dari pengkhianatan satu manusia karena tamak ilmu. Benar, tamak, dendam, dan cinta buta. Maskaru pernah mencintai Ratna Dewi, tapi cintanya berbalas hormat, bukan kasih, dan itu yang membakar jiwanya. Dan kau manusia, kau juga manusia, kau membawa cahaya, tapi juga luka. Maka dengarkanlah diriku baik-baik. Penjuru timur tidak menyerang dengan kekuatan, tapi dengan kenangan. Ia akan membawamu melihat rasa bersalahmu, ketakutanmu, orang-orang yang pernah kau abaikan. Kau akan diseret ke masa lalu dan diuji bukan oleh musuh, tapi oleh dirimu sendiri. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan ketika aku berada di dalam pusaran kenangan itu? Peganglah ini. Baik. Itu adalah Manik Sadul Muazzam. Ini bukan pusaka kekuatan
Tapi pengingat, saat kenangan mulai menghancurkanmu, peganglah itu dan ucapkan namamu sendiri. Jangan sebut nama orang lain. Jangan sebut nama ibumu. Jangan sebut nama saudaramu. Karena penjuru timur akan mencoba menyamar. Hanya namamu sendiri yang bisa mengembalikan jiwamu. Terima kasih. Tapi kenapa kau membuatku kau bisa saja pergi setelah bebas? Karena dalam ribuan tahun diriku melihat manusia jatuh oleh kegelapan mereka sendiri. Kau satu-satunya yang tidak menyangkal gelap itu, tapi belajar menyalakan pelita di dalamnya. Mungkin aku tidak sekuat Ratna Dewi atau sebijak saudaraku. Bukan soal sekuat apa, tapi sejujur apa kau pada dirimu sendiri. Dan itu adalah senjata yang tidak dimiliki iblis manapun. Baiklah manusia, saya hanya meminta kepada kalian, kembalikanlah cahaya yang ada di gunung ini. Dan kembalikanlah kejayaan yang ada di Gunung Ledang ini, manusia. Baiklah. Dan mengenai saudaramu yang hilang di bawah oleh para penjaga pilar sang iblis hitam, kau ikutilah kata hatimu. Baiklah. Jangan sampai kalian salah langkah di tempat ini, karena mereka semua mengintai kalian. Setiap gerak-gerik dan langkah kalian akan diintai oleh makhluk yang ada di sini. Mungkin itu saja manusia. Saya akan kembali apa yang semestinya saya jalani. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajal, Gimana ya Mas? Tadi itu sang eyang berupa jimkoring kayaknya Mas. Jimkoring. Dia menyampaikan banyak banget pesan ini Mas ke kita. Terus ya nanti saya coba simak lagi. Oke Mas, siap. Oke Lur, mungkin istirahat dulu apa gimana Jal? Ya mungkin kita istirahat dulu aja Mas. Kita atur strategi dulu aja sambil menunggu apa ini arahan juga dari mungkin nanti ada dari Mbah Ngadimi atau yang Sugiono atau mungkin dari Mas Bobo sendiri Lur. Oke Mas. Karena mengingat kita yang hanya berdua di tempat yang seluas ini, mungkin alangkah baiknya kita menata hati kita lagi Jal. Iya, dan kita mencoba merenung ini semua agar kita bisa mendapat petunjuk dari Mas Tria. Amin. Atau Bang Tria ya. Oke, mungkin seperti itu Lur. Nanti kalau misalkan ada pergerakan nanti kita nyalakan lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.